Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 12 Februari tahun 2022. Untuk mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita siapkan iman kita untuk dibenahi oleh firman kebenaran Tuhan. Dan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa beserta kita. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Yeremia pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Jika firman Tuhan telah tersedia di hadapan kita, mari kita memohon tuntunannya di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, untuk hari baru dan kehidupan baru yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur bahwa untuk mengawali segala kegiatan kami pada saat ini, Tuhan boleh menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk mempersiapkan iman kami dibaharui oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asinnya tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat baik kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Amin.
Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini, berkat atau kutuk. Seorang pemuda pergi berburu di tengah hutan. Di sana, ia akan menyeberangi sungai yang deras dengan cara melompati batu satu persatu. Sebelum ia melompat, ia berdoa agar ditolong melompati batu pertama. Setelah ia tiba di batu pertama, ia berdoa lagi, memohon pertolongan, lalu melompat. Begitu seterusnya yang ia lakukan hingga ia tiba di batu yang ke-9. Pada saat itu, ia mulai merasa bisa dengan mudah melompati batu-batu tersebut. Sehingga ia berkata dalam hatinya, "Saya bisa melakukannya sendiri, Tuhan." Lalu kemudian ia kembali melompat, tetapi kakinya terpeleset pada batu, lalu ia tenggelam dan mati. Itu karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Di dalam pembacaan kita, Tuhan juga mengingatkan orang Israel melalui Nabi Yeremia agar mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Hal ini terjadi karena mereka mulai merasa hebat, pintar, dan mampu melakukannya sendiri. Itulah yang membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hal itulah yang membuat Tuhan marah dan mengatakan, "Terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya sendiri." Setiap yang mereka kerjakan tidak akan berhasil dan mereka tidak akan mengalami kebaikan. Tetapi yang benar ialah mereka yang terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, mereka ini akan diberkati dalam hidupnya dan setiap apa yang mereka kerjakan akan diberkati dan mereka akan hidup berbahagia. Inilah pengharapan orang yang setia mengandalkan Tuhan, mereka akan mendapat berkat bukan kutukan. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali karena pengalaman, kekuatan, kepintaran, jabatan, dan juga kekayaan, kita menjadi mengandalkan diri sendiri dan jauh dari Tuhan. Kita melupakan bahwa semua itu asalnya daripada Tuhan. Seharusnya kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, serta menaruh pengharapan kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Ibu Bapa, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Mampukan kami untuk memaknai firman ini di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup senantiasa mengasihi-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Mari Tuhan menuntun kami, baik kami yang beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Kiranya Engkau menaungi kami dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami senantiasa berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Mari Tuhan menopang mereka, lawat mereka, bahkan Tuhan memperkuat iman mereka di dalam menghadapi pergumulan ini. Dan biarlah jika Tuhan berkenan, kesembuhan boleh mereka peroleh. Bahkan Tuhan, untuk anggota jemaat-Mu yang menghadapi berbagai pergumulan, mari Tuhan Engkau berkenan melindungi mereka, mampukan mereka untuk membawa setiap pergumulan itu di dalam doa kepadamu, maka pada saatnya mereka bisa terlepas
dari pergumulan mereka. Kami pun berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, bahkan memberikan sukacita yang penuh dalam menjalani masa tua ini, agar mereka merasakan kasih penyertaan dari Tuhan sendiri. Berdoa juga Tuhan untuk anak-anak anggota jemaat-Mu yang dalam bangku pendidikan. Mari Tuhan memberkati, memberikan ketekunan di dalam menuntut ilmu. Biarlah suatu saat apa yang mereka dambakan dapat mereka capai, dan di atas semua itu nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Pun juga Tuhan yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan memberikan semangat, Tuhan buka jalan bagi mereka, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesungguhnya Tuhan telah sediakan bagi mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita yang senantiasa Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Baik sukacita karena pertambahan usia, karena pekerjaan, atau apapun Tuhan. Mari Engkau menyempurnakan rasa sukacita ini dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan topang kami agar kami senantiasa hidup menurut kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, hiduplah senantiasa menurut firman Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.